Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa qurrata a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diistiqomahkan sama Allah, diistiqomahkan oleh Allah agar kita bisa selalu berkecimpung di dalam warisan Rasulullah, warisan yang paling mulia, yaitu berkecimpung dalam keilmuan Al-Quran, di mana pada suatu waktu Rasul mensabdahkan kepada para sahabat dan untuk kita semua umatnya, bahwa siapa yang mengecilkan atau menganggap bahwa Al-Quran ini perkara yang kecil, maka kata Rasulullah, faqad asghara ma'azzamallah, maka dia sudah mengecilkan atau menganggap remeh apa yang sama Allah dianggap agung. Jadi Allah menganggap Quran ini merupakan satu mukjizat yang sangat agung. Bagaimana mungkin Al-Quran yang kalamullah, perkataan Allah, kemudian manusia yang hanya sekedar makhluk mendapat izin untuk melafadzkannya, untuk mengucapkannya. Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi manusia mendapatkan izin dari Allah untuk bisa mengucapkan atau melafazkan lafaz Allah. Jadi ini bentuk bagaimana Allah begitu sayang sama kita, begitu mengagungkan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau di antara kita ada yang ingin mulia, maka dekatkan diri kepada Al-Quran. Tapi kalau seandainya dia mencoba untuk menjauh dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehinaan atau kehilangan kemuliaannya. Ya, faqad asghara ma'azzamallah. Orang yang sudah diberikan Al-Quran sama Allah, didekatkan dirinya dengan Al-Quran, dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, kemudian dia merasa ada yang lebih besar dari Al-Quran, maka dia sudah mengecilkan apa yang sama Allah dianggap besar. Misalnya kita mendalami ilmu Al-Quran atau menghafal Al-Quran, mempelajari dan berusaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran, lalu di hadapan kita lewat orang yang berkuasa, orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, orang yang dipandang tinggi, yang memiliki kekuasaan, dan kita iri dengan mereka, kita mengatakan, oh dia lebih baik, dia lebih hebat, enaknya jadi mereka. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini sudah mengecilkan apa yang sama Allah dianggap besar. Sama saja kita menganggap kekuasaan jauh lebih baik daripada Al-Quran. Sama saja kita menganggap penampilan jauh lebih baik daripada Al-Quran. Padahal Allah menilai baik buruknya seseorang bukan melalui apa yang ada atau apa yang dia miliki, bagaimana penampilannya di dunia, tapi salah satunya bagaimana hubungan atau kedekatan dia dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang kisah bagaimana orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah minta agar dipisahkan tempat duduknya dengan orang-orang Islam yang miskin. Mereka orang kafir yang kaya datang kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Muhammad, kami mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan gabungkan kami dengan Bilal bin Rabah, jangan gabungkan kami dengan kelompok-kelompok budak." Setelah semua itu kita sampaikan kemarin, kita jelaskan bahwa itu ayat ditutup, kisah itu atau sebab turunnya ayat itu ditutup dengan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman, berimanlah. Kalau mau kafir, kafirlah. Ditutup dengan itu. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan ayat 32 yang dimana Allah memberikan perumpamaan kepada Rasulullah, memerintahkan kepada Rasulullah agar memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir ini. Kisah tentang dua orang yang dua-duanya ini masih saudara dekat, tapi berbeda antara satu dengan yang lainnya bagaikan langit dan bumi.
Yang satu menganggap bahwa kenikmatan itu adalah apa yang didapatkan di dunia, tetapi yang satunya lagi menganggap bahwa kenikmatan di dunia hanya sementara dan dia mencari kenikmatan yang sifatnya abadi dan selama-lamanya, yaitu kenikmatan yang Allah janjikan di dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Artinya, dan berikanlah kepada mereka. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, kami jadikan bagi mereka, atau kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yang kafir itu sama Allah diberikan dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kedua kebun itu, dua kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma. Jadi ada dua orang, yang satu Islam, yang satu kafir. Yang kafir sama Allah diberikan kebun anggur. Di dalam kebunnya anggur kita bayangkan, kemudian pagarnya kebun ini, batas kebun ini adalah pohon-pohon kurma. Ya, kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu, dua kebun anggur ini, di antaranya atau tengah-tengahnya itu kami buatkan ladang. Ya. Kami buatkan semacam bedengan. Apa bahasa Indonesianya itu? Kemudian kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dua-duanya berbuah bagus. Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah kedua kebun tersebut. Ada sungai di dalamnya. Dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, yang beriman, ketika bercakap-cakap, hartaku lebih banyak dari hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu, karena kamu nggak punya pengikut. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim kepada dirinya sendiri. Ya, ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia merasa abadi. Dia merasa bahwa apa yang dia miliki tidak akan musnah. Saya punya pengikut banyak, saya punya harta banyak, saya punya semuanya, tanah saya punya, istri saya punya, keluarga saya punya, kemudian budak-budak saya punya. Bagaimana mungkin ini akan hilang? Bagaimana mungkin ini akan musnah? Kalau ada yang ganggu saya, pasti banyak yang membela saya. Pengikut saya banyak. Akhirnya dia sombong, zalimun li nafsi. Dia sombong, dia zalim, merusak dirinya sendiri. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dia tidak percaya dengan hari kiamat. Masa iya ada hari kiamat di mana semuanya musnah? Ini saya punya kebun luas, saya punya harta banyak, pengikut banyak. Terus hari kiamat mengatakan semuanya akan musnah. Bagaimana memusnahkan harta sebanyak ini? Sombong sekali dia. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Dan dia mengatakan, dia berpikir, kalau di dunia saya sudah dapat sebanyak ini, ya, kalau saya balik nanti ke akhirat, maka pasti dapatnya jauh lebih banyak. Pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari kebun-kebun tersebut. Jadi ayat ini turun setelah orang-orang kafir musyrik itu datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul diperintahkan sama Allah untuk tetap duduk bersama Bilal dan mengatakan sama orang-orang kafir ini, kalau kalian mau beriman, kalau enggak. Tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan kisah ini, menyampaikan cerita ini, atau permisalan, contoh perumpamaan dua orang laki-laki.
Ada yang mengatakan bahwa dua orang laki-laki yang ada di surat Al-Kahfi ini merupakan kisah yang nyata atau kisah yang sebetulnya, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ini hanya perumpamaan yang Allah buat agar kita bisa berpikir. Adapun tentang yang mengatakan bahwa ini merupakan kisah nyata, mereka menceritakan bahwa dua orang laki-laki ini sebenarnya adalah bersaudara. Kemudian bapaknya meninggal dan mereka mendapatkan warisan yang banyak. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa dua orang laki-laki ini orang yang sangat dekat, bersahabat lama, dan mereka ini kerjasama dalam satu perdagangan atau satu usaha. Kerjasama hingga pada satu waktu mereka berpisah, hartanya dibagi dua. Hartanya dibagi dua. Kalau cerita yang pertama tadi, warisan dari bapaknya dibagi dua. Berapa jumlahnya? Kira-kira jumlahnya 8.000 dinar. Jumlahnya ada 8.000 dinar atau 8.000 keping emas. Kalau 8.000 keping emas dibagi dua, maka per orangnya mendapatkan 4.000 keping emas. Per orang mendapatkan 4.000 keping emas. Nah, apa yang mereka lakukan dengan harta ini? Yang kafir ini mengatakan, saya punya harta, okelah, saya belikan tanah yang luas. Saya belikan kebun, biar nanti tambah banyak lagi. Akhirnya yang mukmin menggunakan 1.000 dinarnya untuk membeli kebun juga. Tapi dia mengatakan, ya Allah, saudara saya yang kafir membeli kebun di dunia, maka saya membeli kebun di surga. Dia sedekahkan 1.000 dinar yang dia miliki. Untuk apa? Dia niatkan, ya Allah, saya beli kebun-kebun yang ada di surga dengan sedekah 1.000 dinar. Kemudian dia mendapati saudaranya yang kafir ini membeli atau menikah. Dia dapati saudaranya yang kafir ini menikah dengan seorang wanita dan maharnya adalah kepingan emas 1.000 dinar. Ya, perempuan yang didapatkan cantik, orang terhormat dan lain sebagainya. Kemudian yang mukmin mengatakan, ya Allah, teman saya yang kafir menikah dengan perempuan yang ada di dunia menggunakan uang 1.000 dinar, maka saya juga membeli bidadari yang ada di surga dengan sedekah 1.000 dinar lagi. Kemudian dia dapati lagi saudaranya yang kafir ini membeli budak, membeli pembantu, ya pengikut untuk ikut bersama dia dengan harta 1.000 dinar lagi. Lalu saudaranya yang mukmin berkata lagi kepada Allah, ya Allah, saya beli juga pembantu nanti di surga dengan harga 1.000 dinar juga, dengan sedekah 1.000 dinar juga. Lalu yang kafir ini membeli rumah, membeli bangunan, ya, membeli rumah, membangun rumah dengan harta 1.000 dinar. Akhirnya saudaranya yang mukmin, yang beriman mengatakan, ya Allah, saya niatkan, saya beli juga satu bangunan di surga dengan harga 1.000 dinar juga. Jadi di sini pelajarannya sangat luar biasa. Dua-duanya punya kebun, dua-duanya punya tanah, dua-duanya punya istri, dua-duanya punya budak, dua-duanya punya bangunan. Tetapi perbedaannya, yang satu hanya sebatas orientasinya untuk kenikmatan dunia, sedangkan yang satunya lagi niatnya untuk membeli surga. Ya, untuk membeli surga dengan hartanya di dunia. Yang satu menggunakan dunia untuk dunia, yang satunya lagi menggunakan dunia untuk bisa mendapatkan akhirat. Atau dunia dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di akhirat. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun tersebut. Jadi di sini Allah juga tetap memberikan rezeki kepada siapapun. Bentuk kemurahannya Allah, bentuk maha pengasihnya Allah, bahkan kepada siapapun yang ingin berusaha di muka bumi, semuanya diberikan. Bahkan orang kafir, kalau dia mau berusaha akan diberikan. Sampai-sampai dikatakan dalam satu hadis qudsi, ya ibna Adam, lam ansa liman asani fa kaifa liman ata'ani.
Jadi ayat ini dan hadis ini bisa kita jadikan motivasi dalam diri kita. Ketika kita lihat di ayat yang ke-33 ini, ya, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Allah berikan kepada dia kebun, Allah berikan sama dia buah-buahan yang tidak berkurang sedikit pun. Sama Allah diberikan sungai sebagai sumber pengairan untuk orang kafir tersebut. Allah jamin kehidupannya dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Allah sampaikan dia dengan cita-citanya. Dan pada hadis qudsi Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah, lam ansa liman asani fa kaifa liman ata'ani. Wahai anak Adam, kepada hambaku, ciptaanku yang bermaksiat saja, saya tidak lupa. Ada orang yang menghinaku, tetap ku jamin kehidupannya. Kepada orang yang kafir terhadapku saja, saya tidak lupa. Fa kaifa liman ata'ani. Lantas bagaimana dengan mereka yang mau taat kepadaku? Kalau seandainya yang durhaka kepada Allah saja dikasih kenikmatan, lantas bagaimana dengan kita? Makanya kita dalam beribadah dari sekarang kita usahakan agar bisa membangun kepercayaan diri di hadapan Allah. Membangun sifat atau jiwa optimis di hadapan Allah. Dalam ibadah kita, di dalam doa kita, jangan sampai kita beribadah tapi nggak percaya dengan Allah. Ini sholatnya diterima atau tidak? Ya Allah, ini doa saya mustajab atau tidak? Harus kita percaya ketika saya sudah angkat tangan untuk berdoa, maka pasti doa saya dikabulkan. Ketika saya sudah bersujud di dalam ibadah, pasti ibadah saya diterima. Bagaimana cara melatih logika seperti ini agar kita tidak terjerumus dengan godaan setan? Godaan setan yang seperti apa? Godaan setan yang membuat seorang hamba tidak nyaman dengan Allah. Ada bisikan setan mengatakan, kamu doa, nggak bakal mustajab, dosamu banyak. Akhirnya dia nggak mau doa. Kamu ibadah, nggak bakal diterima sama Allah, dosamu banyak. Akhirnya dia nggak mau ibadah. Atau ketika ibadah dia biasa-biasa saja. Dia nggak merasakan keakraban dengan Allah. Di hadapan banyak orang dia bisa tertawa, dia bisa cerita, dia bisa ngobrol dengan keluarganya. Tapi di hadapan Allah dia kaku. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian sujud, salam, selesai. Nggak ada percakapan, seakan-akan tidak bertemu dengan siapa-siapa, lewat begitu saja. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun pola pikir kita adalah menganggap bahwa Allah itu zat yang kejam, Allah ini zat yang maha menghukum, kemudian nanti apa-apa nggak diterima, kita doa nggak dikabulkan, kita ibadah nggak diterima di sisi Allah. Nah, pola berpikir seperti ini yang membuat seorang hamba tidak nyaman dalam beribadah. Kami sendiri, guru-guru kami, bahkan kami pribadi, ketika sudah mengangkat tangan di dalam berdoa, maka doa itu kami muqaddimahi atau kami buka dengan kalimat pujian kepada Allah, memuji Allah dan mengatakan, ya Allah, berdoa adalah perintahmu. Engkau yang perintahkan kami berdoa sehingga kami tidak percaya kalau engkau menolak doa kami. Kan engkau yang nyuruh. Giliran perintahmu kami ikuti, masa iya engkau tolak apa yang kami minta? Ini kan hal yang sangat tidak mungkin, Bapak Ibu. Misalnya ada orang tua nyuruh sama anaknya, nak, ambilkan sama ibu setangkai bunga. Kemudian anak itu membawakan setangkai bunga di hadapan kita. Lalu ibunya mengatakan, udah ini bunganya buat kamu saja, bawa lari aja, nggak penting bungamu. Nah ini hal yang tidak mungkin. Ya, anak yang takut memenuhi perintah ibunya, ini anak yang dipertanyakan cara berpikirnya. Anak disuruh, nak, ambilkan setangkai bunga. Kemudian anak berpikir, nanti saya ambilkan setangkai bunga, kira-kira sama ibu saya diterima nggak ya? Ini hal yang tidak, ini perkara atau hal yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang ibu memerintahkan kepada anaknya, ketika anak tersebut sudah mengikuti apa yang diperintahkan, ibu ini menolak. Ya, jadi ini hal yang sangat mustahil sekali. Apalagi kalau pemikiran seperti ini kita persembahkan kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku. Oke ya Allah, engkau suruh saya berdoa sebagaimana firman-Mu, ud'uni astajib lakum. Engkau sudah suruh saya berdoa, maka saya berdoa. Dan saya tidak akan percaya kalau engkau menolak doa saya. Gak mungkin Tuhan sehebat engkau, sedahsyat engkau, keluasan maha pengasihnya, menolak apa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba, padahal itu engkau yang perintahkan. Jadi ini hal yang sangat mustahil. Jadi yang paling pertama harus dibangun adalah cara berpikir kita kepada
atau cara berpikir kita tentang Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa semakin akrab, semakin dekat dengan Allah. Misalnya Allah perintahkan sholat, aqimis sholata, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Kemudian kita sholat dan mengatakan, sholat saya diterima atau tidak ya? Ya kita bisa bilang, ya Allah kalau sholat saya engkau tolak, ngapain engkau suruh saya sholat? Kalau doa saya tidak dikabulkan, ngapain engkau suruh saya berdoa? Sekali itu engkau perintahkan, artinya sekali saya lakukan, engkau akan mengabulkannya. Sekali engkau suruh saya untuk sholat, sekali saya melakukan, engkau siap untuk menerima sholat saya. Adapun kalau sholat saya tidak khusyuk, sholat saya masih pikirannya kemana-mana, itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Engkau ciptakan saya sebagai manusia, dan engkau letakkan kesalahan di dalam diri saya, artinya engkau juga menjadi Tuhan yang siap untuk mengampuni dosa-dosa saya. Makanya pada suatu waktu Rasulullah pernah tersenyum, ya, senyum agak sedikit tertawa-tawa di hadapan para sahabat. Sahabat bertanya, ada apa engkau tersenyum ya Rasulullah, seakan-akan engkau senang sekali. Kemudian Rasul mengatakan, la utitu zahratan malam yu'tihi nabiyyan min qabli. Saya diberikan satu hadiah dari Allah. Aku dan umatku diberikan hadiah oleh Allah, yang dimana semua umat, semua nabi sebelumku tidak dapat hadiah ini. Cuma aku dan umatku yang dapat. Apa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Fatihatul kitab wa khawatimul baqarah. Yaitu ibunya Al-Quran, pembukanya Al-Quran, Al-Fatihah, dan penutupnya surat Al-Baqarah. Ternyata di penutup di Al-Fatihah ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, tapi kami nggak bisa menyembahmu kalau engkau tidak menolong sama kami. Engkau tidak memberikan pertolonganmu kepada kami, hingga hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian ada apa di akhir surat Al-Baqarah? Ternyata di akhir surat Al-Baqarah ada ayat la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, engkau ciptakan kami sebagai manusia, pasti banyak salah. Maka di Al-Baqarah ayat terakhir Allah berikan hadiah kepada kita. La tu'akhizna, jangan engkau hukum kami, jangan engkau bebankan kepada kami, jangan engkau siksa kami, in nasina au akhtana. Kalau seandainya kami salah atau kalau kami lupa. Enak kan jadi hamba Allah, jadi umat Rasulullah. La tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, saya sebagai manusia pasti ada lupanya, pasti ada salahnya. Ya, karena engkau ciptakan sebagai manusia, tolong jangan dihukum. Makanya dengan penutup surat Al-Baqarah tersebut Rasul sangat senang sekali. Di sini yang ingin kami tekankan di ayat ke-33 ini adalah ketika Allah membuat perumpamaan orang kafir mendapatkan perkebunan yang sangat mewah. Harusnya kita lebih yakin lagi, kalau untuk yang kafir saja Allah berikan jaminan seperti itu, maka orang yang beriman, kita yang yakin bahwa Allah adalah Tuhan, harusnya lebih yakin Allah akan memberikan yang lebih indah. Lalu yang ayat selanjutnya, wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai kekayaan yang besar, dia punya buah-buahan yang banyak, maka ia berkata kepada sahabatnya yang mukmin. Jadi pernah dibawa ke kebunnya. Ketika cakap-cakap, saudaraku, wahai temanku, kemarin uang yang 4.000 dinar kamu pakai apa? Aku pakai beli surga, aku beli istri di surga, aku beli bangunan di surga. Mungkin kalau ada orang kayak gitu sekarang, mungkin kita ejek, ya ini orang waras atau tidak. Tapi ini orang ini bisa berkata seperti itu dengan temannya. Aku sedekahkan semuanya. Aku belikan bangunan di surga, aku belikan kebun di surga, dan seterusnya. Akhirnya dibilang, kamu itu aneh sekali. Punya harta bukannya kamu pakai untuk usaha, bukannya kamu cari kenikmatan. Kenapa malah kamu buang-buang? Ayo ikut saya ke kebun saya. Dibawa ke kebunnya, kemudian dia bilang, hartaku lebih banyak dari hartamu sekarang. Kemarin harta kita sama. Gara-gara dibagi dua, kamu banyak, aku banyak. Sekarang hartaku lebih banyak daripada hartamu. Pengikut-pengikutku juga lebih banyak. Dan dia memasuki kebunnya dalam keadaan dia zalim terhadap dirinya, dengan keadaan sombong. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Tapi nanti di penutup kisah ini akan ada satu kejadian yang mengagetkan orang tersebut. Dan orang ini sampai-sampai mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Mana ada hari kiamat yang bisa memusnahkan banyak hal. Rumahku besar, pagar rumahku tinggi. Ya.
Jadi dengan fasilitas yang Allah berikan sama dia, ternyata justru membuat dia semakin jauh dan semakin lupa kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita dilindungi dari sikap-sikap seperti ini. Pelajarannya apa agar kita tidak seperti ini? Kita mendapat solusi di dalam Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali urusan orang beriman ini atau perkara orang beriman ini. Sahabat nanya, apa yang menakjubkan ya Rasulullah? Idza asabathum dharra sabara. Orang beriman itu kalau dia dikasih musibah sama Allah, dia dapat cobaan dari Allah, dia bersabar. Dia enggak sedih, dia enggak marah, dia tidak kecewa. Jadi Islam untuk menghapuskan kesedihan, untuk menghilangkan kemarahan, untuk memusnahkan kekecewaan, Islam memberikan satu solusi yang namanya sabar. Ya, idza asabathum dharra sabara. Kalau dia kena musibah, dia bersabar. Wa idza asabathum sarra syakara. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, kekayaan, kenaikan pangkat, jabatan, popularitas, dia tidak sombong. Dia tidak berbangga hati, dia tidak lupa daratan, dia tidak lupa kalau kakinya masih menapak di bumi. Tapi jika dia mendapatkan kenikmatan, dia justru bersyukur. Ini kenikmatan dari Allah, artinya saya harus gunakan agar saya bisa berbaik hati, agar saya bisa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah datangnya bisa kapan saja, dan semua ini bisa Allah ambil kapan saja. Bencana bisa datang kapan saja, tapi kenikmatan juga bisa datang kapan saja. Dua hal ini menjadi solusi bagi permasalahan kita di dalam kejiwaan dalam menghadapi kehidupan. Apa solusinya? Yang pertama, sabar bersama musibah. Yang kedua, syukur bersama kenikmatan. Hingga kita ketika kena musibah nggak terlalu sedih, ketika kita dapat kenikmatan tidak terlalu sombong. Karena kalau orang sombong sangat berbahaya. Orang yang sombong merasa dirinya berada di puncak gunung, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia akan mengalami penurunan atau akan mengalami kehancuran. Makanya kalau kita lihat ada orang kafir sombong di hadapan kita, berbangga diri dia, menjelek-jelekkan kaum muslimin, maka tunggu waktu jatuhnya. Ya, tunggu waktu jatuhnya, tunggu waktu hancurnya. Baik, minilah hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz atas pengingatnya hari ini. Semoga kita selalu terlindung dari fitnah harta ya berarti ya Ustadz ya. Karena harta ini semua adalah titipan dari Allah dan nantinya akan menjadi pengingat bahwa setiap harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sabar saat mendapat musibah, syukur saat menerima nikmat, dan pengingat kepada kami agar tidak pernah berputus asa pada nikmat Allah. Jazakallahu khair, Ustadz. Sedikit saya tambahkan ya, ada ini kesimpulan di ayat yang ke-32, Ustazah. Allah membuat perbandingan itu dua orang tersebut dan itu sering dalam Al-Qur'an. Ya, tentang orang yang paham, yang tidak paham, orang yang soleh, tidak soleh. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Sama enggak orang beriman dengan orang yang fasik? Ya, dan seterusnya. Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Kenapa Allah sering buat perbandingan? Termasuk di ayat 32 ini, wadrib lahum masalah rajulaini. Dua pemuda Allah perumpamakan li ahadihima jannataini. Salah seorangnya punya dua kebun-kebun min a'nab, ya, dari kebun anggur atau kebun yang penuh dengan anggur, wa hafafnahuma binakhlin. Kemudian dikelilingnya itu pagarnya itu pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Di tengah-tengahnya ada banyak jenis tanaman-tanaman atau kebun bedengan-bedengan, hiasan-hiasan. Kenapa Allah suka membuat perumpamaan-perumpamaan, perbandingan-perbandingan di dalam Al-Qur'an? Tujuannya agar kita bisa memilih di antara dua hal yang diperbandingkan. Jadi Rasul menyampaikan ini kepada orang musyrik Mekah yang tadinya mau masuk Islam tapi ragu-ragu, Rasul ceritakan. Ya. Jadi ada cerita dua orang seperti ini dulunya.
Nah, kamu sudah tahu akibatnya, sekarang kamu pilih. Mau jadi yang seperti apa? Jadi orang yang mencari kenikmatan di dunia, nikmat tapi sementara, atau menjadi orang yang mencari kenikmatan di akhirat, walaupun tidak sekarang, tapi sekali dapat bisa selama-lamanya. Ini kesimpulan dari apa yang ada pada malam hari ini. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Siap Ustaz, jazakallahu khair. Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya. Baik Ustadz, izin saya bertanya ya Ustadz ya. Terkait tadabbur ayat hari ini, itu sabar itu kan susah ya Ustadz ya. Kalau misalnya pas kena musibah terus biar kami itu ingat gitu ya bahwa ini tuh ujian, terus kami tuh harus sabar gitu. Itu gimana ya Ustadz? Terus kalau misalnya ternyata saat menerima musibah tersebut, terus ternyata nggak bisa sabar gitu ya Ustadz ya. Itu gimana juga gitu solusinya Ustadz? Ternyata melakukan kesalahan, padahal sudah dapat ilmunya gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Orang tidak bisa bersabar menghadapi musibah bukan karena musibah itu, tapi karena dia belum tahu hikmah yang Allah sembunyikan di balik musibah tersebut. Jadi yang membuat orang ini kecewa, membuat orang ini sedih, bukan musibah yang Allah datangkan, tapi sekali lagi yang jadi musibah sebenarnya itu sempitnya pengetahuan. Andaikan dia mengetahui di balik kulit durian yang tajam itu di dalamnya ada daging durian yang manis, maka dia nggak akan sedih dengan melihat kulit durian tersebut. Justru dia akan bahagia. Anak kecil ketika dilarang main di luar rumah, main di jalan raya, andaikan sama Allah dibukakan hikmahnya, dibukakan pemahamannya, maka dia nggak akan marah dengan orang tuanya. Maka dia akan berterima kasih. Untung dulu ditahan main, untung dulu nggak dibolehkan nyebrang ke jalanan, untung dulu ditahan di rumah. Coba kalau tidak, mungkin umur saya tidak sampai saat ini. Kalaupun sampai saat ini, mungkin bisa jadi saya akan lumpuh atau badan saya tidak sempurna. Jadi yang membuat manusia ini kecewa, sedih, marah ketika menghadapi satu permasalahan di dalam hidup, sekali lagi semua itu karena sempitnya pengetahuan atau karena masih tertutupnya hikmah yang indah di balik apa yang Allah berikan. Makanya dikatakan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal daripada kemarahan, kekecewaan dan lain sebagainya itu adalah kegilaan. Kegilaan itu dimaksudkan bukan dia gila nggak waras, bukan, tapi hilangnya pemikiran, hilangnya titik kewarasan, menunjukkan sempitnya pengetahuan. Tapi ketika nanti dia sudah paham hikmahnya, akhiruhu nadamun, bahwa kemarahan itu, kekecewaan itu justru akan ditutup dengan penyesalan. Kita punya anak, kita marahi, kita kecewa dengan keadaan, mungkin nilainya rendah, kita marahi dia, kita mungkin kasih sentuhan, kita jewer telinganya, kita cubit pahanya. Ya, ketika marah itu menunjukkan sempitnya pengetahuan kita. Namanya orang belajar kan memang pasti salah. Kenapa sudah belajar dimarahin? Harusnya dimarahin kalau tidak mau belajar. Makanya dikatakan awalul ghadabi jununun. Awal daripada kemarahan adalah tanda hilangnya pengetahuan. Tapi nanti setelah dia paham, kenapa tadi saya lakukan dia seperti itu? Kenapa saya marahin? Padahal dia masih mau sekolah, itu saja sudah luar biasa. Dia Islam saja, dia nggak murtad saja, itu sudah luar biasa. Harusnya saya memberikan pujian sama dia. Hari ini dia sholat, harusnya saya puji. Ya, maka akhirnya adalah nadamun, akhirnya adalah penyesalan. Jadi marah dan kekecewaan diawali dengan kegilaan atau hilangnya pengetahuan dan diakhiri dengan penyesalan. Coba kita lihat yang mungkin sudah umurnya 20, 30, 40, sudah banyak melewati kejadian dalam hidup, sudah sering marah dan pastinya sudah sering kecewa setiap kali selesai marah. Artinya apa? Kenapa kita marah? Bukan karena musibah, tapi karena kita belum tahu hikmah di balik musibah tersebut. Solusinya apa? Solusinya mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Thalabul ilmi faridah.
Mencari ilmu hukumnya bukan sunnah. Jangan kita bilang belajar itu sunnah. Belajar itu hukumnya fardu. Belajar itu hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Seperti sholat jenazah, kalau sudah ada orang belajar di sana, yang di sini sudah nggak wajib lagi, nggak seperti itu. Belajar itu hukumnya fardu. Thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Makanya solusinya adalah kita selalu menambah pengetahuan. Karena salah satu tujuan daripada syariat Islam, salah satunya yang kedua di antara 5, yang kedua adalah hifzul akli, menjaga akal, menjaga pengetahuan. Artinya Islam betul-betul membenci yang namanya kebodohan, Islam betul-betul memusuhi yang namanya kebodohan. Makanya jangan sampai kita jangan kita pernah berhenti untuk belajar. Mungkin itu sedikit tentang pertanyaan yang disampaikan sama Ustazah tadi. Baik, jazakallahu khair, Ustadz. Iya sih Ustadz, setiap kemarahan itu selalu habis itu nyesel, ya Allah kenapa harus marah gitu ya. Padahal nggak harus marah aja, semua bisa selesai gitu ya Ustadz ya. Semoga senantiasa Allah menjaga kita semua ya Ustadz, dan selalu memberikan kelembutan hati bagi kita, dan untuk terus bisa belajar. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang mau bertanya kembali. Iya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mbak Citra, bagaimana mengajarkan sabar ke anak-anak ya Ustadz? Saya biasa di sekolahan kalau lagi ngajar, ngadapin murid yang lebih aktif daripada teman-temannya, ya, karena anak masih bayi jadi belum tahu bagaimana keadaan anak, tapi saya perbandingkan dengan dunia pendidikan. Gak berani yang namanya memaksa anak untuk bersabar menghadapi gurunya dengan usia mereka yang saat ini. Biasanya fondasi atau landasan kami pribadi, semua guru pernah merasakan jadi murid, sedangkan semua murid belum pernah merasakan jadi guru. Jadi seorang guru harus lebih bisa bersabar untuk muridnya, bukan murid dituntut untuk bersabar kepada gurunya. Begitupun dengan kasus anak dan orang tua. Setiap orang tua pernah jadi anak. Artinya orang tua pernah berada di posisi anak. Dan harusnya karena pernah berada di posisi tersebut, harusnya orang tua lebih memahami anak daripada anak memahami orang tua. Kenapa? Karena anak belum pernah berada di posisinya orang tua. Nah, kaidah atau pola seperti ini biasanya terjadi karena pemahaman terhadap kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi dalam kasus Nabi Khidir dan Nabi Musa, banyak ulama yang mengatakan bahwa yang salah itu Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa nggak beradab dengan Nabi Khidir. Tapi banyak ulama termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani yang menjelaskan tentang Sahih Bukhari mengatakan bahwa yang benar itu Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa ini sedang berguru. Kalau tidak tahu tanya. Kalau ada yang salah tegur. Kalau nggak sesuai marahi. Ingatkan kalau dia lupa. Ya. Hanya saja biasanya kami dipesan sama guru-guru kami. Beliau kalau masuk kelas mengajar dulu ketika di pesantren biasanya beliau mengatakan, saya mengajar, saya nggak mau lihat cuma fahim tu, fahimna, kami paham Ustaz, kami paham Ustaz. Tapi ternyata tidak paham, karena itu tandanya kalian mau cepat-cepat saya ini keluar dari kelas. Kalian nggak betah dengan pelajaran saya. Tapi saya senang jika seandainya saya masuk kelas, menyampaikan pelajaran, dan kalian ada, bukan cuma sekedar bertanya. Kalau bisa kalian karena sudah belajar, kalian membantah pemahaman saya. Kalian bantah apa yang saya sampaikan. Karena yang dianggap tidak sopan itu, yang dianggap tidak beradab itu ketika kalian menghina privasi saya, atau anggota tubuh saya, atau bagaimana keadaan saya. Tapi kalau yang kalian bantah, yang kalian sela, itu adalah pendapat saya, yang nanti akan didengarkan oleh banyak orang, kalau menurut kalian salah, maka beradab kepada guru justru dengan mengajaknya berdiskusi, dengan menyampaikan pendapat kita ketika tidak sesuai dengan apa yang guru kita sampaikan.
Seperti Nabi Musa merasa apa yang dilakukan Nabi Khidir nggak sesuai dengan apa yang Nabi Musa ketahui. Maka ditegurlah Nabi Khidir. Dan ini bagian daripada bukan tidak beradab, justru ini yang beradab. Ketika tidak sesuai, sampaikan. Imam Syafi'i adalah ulama yang paling beradab, paling mengerti akhlak. Tapi ketika Imam Malik menyampaikan satu statement, satu ungkapan, satu pendapat, bahwa yang namanya rezeki sudah diatur sama Allah meskipun manusia tidak harus mencarinya, sebagaimana apa perumpamaannya Imam Malik waktu itu. Seekor anak burung di dalam sangkar tidak harus keluar sangkar untuk bisa mendapatkan rezeki. Rezeki itu yang akan datang sama dia. Tapi muridnya Imam Syafi'i yang sangat beradab bukan hanya iya saja kepada gurunya, tapi membantahnya. Wah Imam Malik guruku, yang namanya burung, kalau dia tidak keluar dari sangkarnya, rezekinya memang sudah dijamin sama Allah. Tapi kalau dia tidak keluar dari sangkarnya, maka dia tidak bisa menyebut rezekinya. Ini perdebatan antara murid dan guru. Jadi adu argumentasi, perdebatan ilmiah di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pengajaran, itu bukan tanda kalau anak itu tidak beradab. Anak itu tidak beradab ketika dia mencoba untuk menghina fisiknya. Ini guru kok hitam sih? Ya. Tadi pagi saya ujian bahasa Arab sama anak-anak SD kelas 2, kelas 3, disuruh bikin contoh. Ya, bikin contoh dari buat kalimat dari satu kata qasirun. Qasirun itu pendek, bikin ke kalimat bahasa Arab yang panjang dengan kalimat sempurna. Akhirnya dia tulis al-ustazu qasirun. Ustadku pendek. Nah, ini termasuk, tapi kan anak kecil ya tidak masalah. Jadi yang dikatakan tidak beradab itu ketika yang dihina fisiknya. Gaya-gayaan nyampein masalah penampilan harus rapi, harus maksimal, tapi ustadznya sendiri hidungnya pesek misalnya. Harus enak dipandang, tapi ustadznya hitam kayak orang Afrika. Nah, ini termasuk tidak beradab. Kenapa? Yang disela, yang dikomentari adalah urusan fisik, bukan urusan pemikiran, sudah bukan urusan akal. Nah, bagaimana mengajarkan sabar ke anak? Sebaik-baiknya pengajaran kalau untuk anak adalah dengan contoh, adalah dengan uswah. Kita menjadi contoh bagi mereka. Ya, satu contoh lebih baik daripada seribu nasihat. Maka anak sudah bisa belajar sabar. Kalau saya dulu belajar sabar dari bapak saya ketika di pesantren, sempat dihukum dengan atasan, ya, sampai diberikan sentuhan di depan bapak saya. Bapak melihat dan bapak diam saja. Ya, setelah lulus saya tanya kenapa dulu nggak marah, padahal di hadapannya bapak. Ya ngapain saya marah? Saya ngeletakkan kamu di pondok karena saya nggak paham agama. Akhirnya saya pasrah dengan yang paham. Kalau saya marah, artinya saya belum pasrah dengan yang paham. Ya kalau saya nggak pasrah, ngapain anak saya terus itu? Mending dari awal tidak saya masukkan. Artinya dari situ saya mendapatkan pelajaran sabar justru dari bapak saya yang nggak pernah marah sama sekali. Ya, bagaimanapun anaknya diberlakukan, dia tidak pernah marah. Mungkin marah, tapi tidak pernah melampiaskan atau meluapkan kemarahannya. Jadi bagaimana mengajarkan sabar ke anak? Berikan mereka contoh. Berikan mereka contoh. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Ya, memang anak itu adalah peniru yang ulung ya Ustadz ya. Mereka mungkin tidak akan bisa mendengar, tapi mereka bisa meniru semua yang sudah kita lakukan gitu ya Ustadz sebagai orang tua. Baik Ustadz, karena sudah jam 9 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini. Mohon dapat dipimpin untuk berdoa Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa jami'a ibadatina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama wa ja'al mautana mautasy syuhada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tsabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atik.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Ustadz, mari kita tutup kajian hari ini dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair Ustadz dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan insyaallah, dan semoga sehat selalu dan kajian hari ini bisa menjadi pengingat kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair Ustadz dan teman-teman semua. Jazakumullahu khair Teh Tika dan Ustadz. Barakallahu fiik.